Kita yang oleh darah Yesus beroleh pengampunan dosa, penyucian dari Allah, kita adalah orang-orang yang diberkati. Oleh karena itu kita layak untuk menyatakan syukur kita dengan mengingat baik-baik pesan firman Tuhan yang terdapat di dalam berita anugerah ini yang kita terima sebagai orang-orang tebusan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kita sambut firman Tuhan ini dengan bangkit berdiri, menyanyikan pujian berikut. Ku berbahagia. Silakan duduk kembali. Masuki pelayanan firman, marilah kita mempersiapkan hati dan mengizinkan Roh Kudus berkarya agar pemberitaan firman Tuhan mendapat tempat yang terbaik di hati kita. Mari kita
berdoa. Roh Kudus, Engkau adalah jaminan bagi segala kemuliaan yang Kau sediakan di kehidupan yang kekal. Bagi orang-orang yang menerima Kristus di dalam hidupnya dan hidup di dalam Kristus. Saat ini kami umat-Mu mensyukuri cerita kami, cerita orang-orang yang ditebus, cerita kehidupan yang dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan, cerita kehidupan orang-orang yang diberkati untuk memberkati. Biarlah kami datang sebagai umat-Mu, juga sebagai pribadi, menyiapkan hati kami agar menjadi lahan yang subur untuk benih firman-Mu yang sebentar akan ditabur. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Ya Tuhan, ubahlah hati dan pikiran kami dengan kuasa firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara sekalian, bacaan Injil kita hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri selama pembacaan Injil ini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat, silakan duduk kembali.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Reverend John Stott dari Inggris dengan jujur pernah berkata tentang khotbah di bukit bacaan kita hari ini. Dia berkata begini, khotbah ini mungkin adalah bagian paling terkenal dari pengajaran Yesus. Meskipun juga yang paling sedikit dimengerti dan yang paling sedikit dipatuhi. Itu kata John Stott. Dan menurut hemat saya, pernyataannya itu benar. Sebenarnya khotbah di bukit itu panjang. Mulai dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Bacaan kita hari ini hanyalah pengantarnya. Pengantar dari khotbah di bukit itu. Yang dikenal sebagai ucapan bahagia. Beatitude. Ucapan bahagia. Blessed are those. Oh, how happy they are. Beatitude, ucapan bahagia. Kembali pada pernyataan John Stott. Meskipun sangat terkenal, tetapi mengapa khotbah di bukit itu justru paling sukar dimengerti dan juga paling sukar untuk dipatuhi? Jawabannya adalah karena challenge yang terkandung di dalamnya bersifat radikal. Harus diakui, challenge-nya, pesannya itu sangat radikal. Pesannya sungguh berlawanan dengan kecenderungan yang ada di dalam hati manusia. Pesannya itu bertentangan dengan pesan yang disampaikan oleh dunia ini. Sebab ini memang pesan kerajaan Allah. Pesan kerajaan sorga. Bukan dan tidak sama dengan pesan yang biasa kita dengar di dunia ini. Oleh karena itu tidak heran, sejak dini, Yesus sudah menyuarakan di pasal 4 ayat 17 bacaan kita minggu lalu, yaitu bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Menyambut kerajaan sorga memang mengharuskan kita bertobat. Kata bertobat itu, metanoia, artinya adalah berubah haluan. Mengambil arah yang berlawanan. Make a U-turn. Mengapa? Sebab pesan yang biasanya kita dengar di dunia ini, saudara-saudara, dan juga kecenderungan hati kita, ibaratnya adalah seperti orang jalan ke selatan. Tetapi pesan Yesus ini berupa ajakan untuk berjalan ke utara. Berlawanan, bertentangan. You have to make a U-turn. Bukankah sepintas saja kesan yang berlawanan ini memang sangat kuat? Bagaimana tidak? Kondisi yang biasanya kita golongkan sebagai malang atau tidak beruntung atau unfortunate. Misalnya saja
kondisi orang berkabung, berduka, dan dianiaya karena kebenaran oleh Yesus, justru dibilang fortunate, berbahagialah. Oh, ini bertolak belakang. Tetapi mari kita perhatikan lebih mendalam. Di mana sebenarnya letak pertentangan itu? Pertama-tama, saudara-saudara, sejujurnya kita ini sudah biasa mendengar dan menghidupi pesan dari dunia ini, yaitu pesan tentang menjadi kuat atau berkuasa. You have to be powerful. Kalau engkau mau hidup dan bertahan, survive, you have to be powerful. Itulah pesan dunia ini. Supaya apa? Supaya kita bisa menang. Supaya kita bisa mengalahkan. Kalau kita kuat, kita bisa mengalahkan. Kita bisa lebih sukses, kita bisa lebih kaya, kita bisa lebih terkenal, kita bisa lebih berpengaruh, kita bisa punya lebih banyak pilihan daripada orang lain. Singkat kata, kita bisa menang melawan orang lain. Kita bisa mengalahkan orang lain. You have to be powerful. Sejak masih kecil, pesan itu sudah tertanam di dalam pikiran dan hati kita, bukan? Dari kecil kita sudah mendengar pesan kalau kamu mau diterima, mau didengar, mau dipuji, mau dihargai, mau menerima aplaus, dianggap ada, diperhatikan, kamu harus menunjukkan kelebihanmu dibandingkan orang lain. Kalau kamu menjadi juara, kalau kamu menjadi yang terdepan, kalau kamu menonjol, kalau kamu jadi nomor 1, kalau kamu jadi pemenang, kalau kamu kuat, kamu baru akan didengar, dihargai, dipuji, diterima, dan dianggap ada. Akibatnya, dari kecil pun kita sudah belajar untuk mengalahkan pihak lain. Mengalahkan orang lain, itu sebuah keharusan bagi kita. Bisa menang, itu mendatangkan kepuasan. Itulah happiness, kebahagiaan. Menyadari dirinya lebih sukses daripada si A, lebih berharta daripada si B, lebih punya ini dan punya itu daripada si C, membuat orang merasa puas. Banyak orang merasa bahagia ketika merasa dirinya lebih kuat dan lebih segalanya. Menang, itulah happiness. Sebaliknya, kalau menyaksikan orang lain sepertinya lebih terhormat, sepertinya lebih berhasil, sepertinya lebih mampu, sepertinya lebih menang, oh itu sungguh menggelisahkan. Make people feel unhappy. Oleh karena itu, manusia di dunia ini memakai seluruh waktu dan energinya untuk apa? Untuk mengalahkan pihak lain.
memakai seluruh waktu dan energinya untuk menjadi orang yang mengalahkan pihak lain. Sebab kebahagiaannya tergantung di situ. Saudara sekalian, itulah pesan dunia ini. Tetapi pesan Yesus di ucapan bahagia ini sungguh berbeda. Pesan Yesus ini, pesan kerajaan sorga, tidak sama. Bahagia itu bukan datang ketika kita bisa mengalahkan orang lain. Bahagia itu tidak datang ketika kita menaklukkan orang lain. Bagi Yesus, itu justru datang ketika kita mampu mengalahkan diri sendiri. Lebih tepatnya, mengalahkan kesombongan dan keangkuhan diri sendiri. Mengalahkan anggapan betapa diri sendiri ini mampu. Kita ini kuat. Kita ini hebat. Kita ini beruntung. Kita ini mandiri. Kita ini sanggup dari diri kita sendiri. Tidak perlu campur tangan pihak lain. Because I am powerful. Justru Yesus mengajak kita untuk menaklukkan diri sendiri yang merasa mampu itu. Bagi Yesus, hidup ini bukan soal mengalahkan pihak lain, melainkan ditentukan oleh kesediaan kita untuk menaklukkan diri sendiri. Sebab kesombongan itu induknya, ibu nenek moyangnya semua dosa. Dosa yang paling kuat, akarnya paling dalam. Itu namanya pride, kesombongan. Seorang teman saya, tentu dengan maksud kelakar, mungkin dia ada jengkelnya juga, mengpost di Facebooknya tulisan begini: iblis itu diusir dari sorga karena sombong. Ini manusia masih di dunia aja sudah sombong amat. Entah dia marah sama siapa, ya. Tapi kelakarnya itu menurut saya mengandung pesan yang benar. Iblis itu induknya kesombongan. Dari sorga dia itu sampai diusir karena dia sombong. Nah, manusia itu belum sampai di sorga saja sudah sombong. Itu sombong amat. Saudara sekalian, memang induknya kesombongan, induknya dosa itu ada di sini. Dan itu musuh kita yang terbesar. Itu sebabnya Yesus benar. Yang harus kau taklukkan adalah keangkuhanmu lebih dulu. Oleh sebab itu tidak heran, di dalam ucapan bahagianya ini, Yesus menampilkan daftar orang-orang yang jauh dari keangkuhan itu. Perhatikanlah, Yesus mendaftarkan orang yang miskin hati, yang menyadari keterbatasannya. Orang berduka yang menyadari kerapuhannya sekaligus kerapuhan sesamanya. Orang rendah hati, lemah lembut itu artinya adalah meekness di sini. Rendah hati yang mampu menguasai dirinya sendiri. Orang lapar jiwa yang menyadari kesalahannya dan kesalahan dunia ini sehingga selalu haus akan kebenaran.
Orang murah hati yang mengakui kemurahan yang telah diterimanya lebih dulu, sehingga dia tahu dia layak untuk bermurah hati. Orang suci atau murni hati yang fokus utamanya adalah mencari wajah Allah. Dan orang luhur hati, si pembawa damai, peacemaker. Orang yang teraniaya karena iman, tetapi yang berharap hanya pada Allah. Itulah listnya. Dan semua daftar itu adalah list orang-orang yang jauh dari keangkuhan. Orang-orang seperti ini jauh dari mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, jauh dari kesombongan. Sebagai gantinya, mereka itu membuka hati bagi Tuhan dan sesama. Mereka tidak segan mengakui kekurangannya dan mensyukuri kelebihannya. Mereka itu bersedia menerima pertolongan, tetapi juga ringan memberi pertolongan. Mereka tidak merasa perlu mengalahkan pihak lain dan lebih memilih untuk membangun jembatan persahabatan daripada dinding permusuhan. Mereka berusaha untuk menjunjung tinggi kebenaran tanpa merasa benar sendiri. Mereka adalah orang yang jujur menerima kerapuhannya, mengakui luka-lukanya, meratapi kehilangannya, berduka atas dosa-dosanya, tetapi tidak pernah melepaskan pengharapannya pada Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang Yesus sebut berbahagia. Atau lebih tepatnya, diberkati. Blessed. Bahagia karena diberkati Tuhan. Apa artinya ini? Blessed. Diberkati. Bahagia karena diberkati Tuhan. Apa artinya? Saya paling suka penjelasan dari pendeta atau Pastor Max Lucado tentang artinya diberkati ini. Pastor Max mengajak kita untuk masuk dalam imajinasi, yaitu bahwa Tuhan itu sedang memberi aplaus, menyoraki orang-orang seperti ini. Di dalam bukunya The Applause from Heaven, Pastor Max menulis begini: God applauds the poor in spirit. He cheers the mourners. He favors the meek. He smiles upon the hungry. He honors the merciful. He welcomes the pure in heart. He claps for the peacemakers. He rises to greet the persecuted. Tuhan itu menyoraki orang-orang yang bersedia mengosongkan diri dan membuka hati seluas-luasnya bagi Tuhan dan bagi campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Orang-orang yang
mau mengosongkan diri, melempar keangkuhannya, dan membuka hati bagi Tuhan dan campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Blessed are those, kata Tuhan Yesus. Selanjutnya, Pendeta Max Lucado memberikan challenge yang berkata begini. How much do you crave God clapping for you? Do you want His smile more than your self-centered aspirations? Do you desire His applause more than the approval of your friends? Seberapa kuatkah kerinduan kita untuk Tuhan itu bertepuk tangan untuk kita? Apakah senyuman Tuhan lebih berarti daripada ambisi kita? Ambisi kita yang berpusat pada diri sendiri? Rindukah kita akan aplaus dari Tuhan melebihi pujian manusia? Itu pertanyaan Pendeta Max Lucado, layak untuk kita renungkan. Saudara sekalian, akhirnya sebagai orang Kristen, kita ini memang harusnya bertobat dari pengertian bahagia yang ditawarkan dan diajarkan oleh dunia ini. Sebab pengertian bahagia yang diajarkan oleh dunia ini tidak sama dengan pengertian bahagia pesan dari kerajaan sorga. Harusnya iman Kristen kita memberikan perspektif dan konten yang berbeda tentang artinya kebahagiaan itu. Bahagia itu bukan sebuah pencapaian, achievement, karena kita kuat atau kita lebih kuat daripada orang lain. Bahagia itu datang karena Tuhan berkenan atas kerendah hatian kita untuk mengakui betapa kita membutuhkan Dia. Bahagia itu datang karena Tuhan, bahkan sorga, memberi aplaus kepada kita. Bahagia itu datang ketika dalam hidup kita Tuhan itu hadir dan selalu menyertai, karena kita membuka hati kita untuk Tuhan hadir dan campur tangan dalam seluruh aspek hidup kita. Bahagia itu datang karena kita diberkati Tuhan. Amin.